Chapter 194. Hierarki, 2. Situasi dengan cepat jatuh ke dalam kekacauan. Aileen dan partainya tidak berniat bertarung. Pada awalnya, mereka hanya ingin mendaftarkan diri di pos pemeriksaan prasasti kristal. Jika orang-orang misterius di sekitar prasasti kristal menolak untuk membiarkan mereka, dia berencana untuk mencoba membujuk mereka sebelum menggunakan kekuatan kasar. Namun, prasasti kristal itu bukan pos pemeriksaan. Sama dengan. Quest ditemukan. Ringkasan, Anda menemukan sekelompok orang yang mencoba mencuri prasasti kristal tanpa pemilik. Sasaran, mencuri prasasti kristal dari kelompok itu. Hadiah, buku akuisisi keterampilan khusus, LV, 3 Secret Marriage, LV, 5 Crystal Stella. Sama dengan. Tiba-tiba sebuah pencarian dimulai, dan kelompok lawan memberinya label sebagai musuh. Aileen sedikit terkejut. Seorang raksasa dari kelompok lawan tersenyum padanya. Aileen mengenalnya sama seperti dia mengenalnya. Kamu. Saat dia menggumamkan satu kata itu, pertarungan dimulai. Pria raksasa itu melepaskan jubahnya dan melesat maju seperti angin. Dia jelas meminta pertengkaran. Namun, Aileen menghentikan tugasnya dengan satu kata. Berhenti. Hanya satu kata yang membekukan pria yang tiba di depannya. Kakinya merosot ke tanah ketika dia mencoba melawan kekuatan Spirit Speech. Namun, Chok Jungyong masih terhenti. Dan itu adalah awal dari pertarungan sejati. Pria lain melonjak dari belakang tubuh besar Chok Jungyong. Itu adalah seorang pria langsing memegang tombak. Petik 2. Aku akan menjadi lawanmu. Shin Jonghak menghentikan pria itu dengan tombaknya sendiri. Koong. Tekanan berat jatuh pada tombaknya saat kontak. Namun, tekanan itu masih bisa dikendalikan. Tunggu sebentar. Dari belakang, bala bantuan jarak jauh tiba. Api neraka Yi Yongha melesat ke arah mereka, dan Jin Seyeon menembakkan panah tanpa menggunakan media yang disebut busur. Tubuh Chok Jungyong bentrok dengan api Yi Yongha, dan tombak Jin Yohan berselisih dengan panah ajaib Jin Seyeon. Gelombang kejut keluar dan pusaran kekuatan sihir meledak. Tanah retak dari satu pertukaran serangan, dan pertukaran berikut mengguncang langit dan bumi. Serangan dengan kekuatan penuh dari manusia super berpangkat tinggi ini bahkan mampu membelah awan di langit. Ketika Chok Jungyong dan Aileen mulai kehabisan kekuatan sihir, Hyena melompat masuk. Miss Aileen, ada lebih banyak musuh yang datang. Saya akan menembak mereka. Petik 2. Jin Seyeon adalah orang pertama yang memperhatikan mereka dengan penglihatannya yang luar biasa. Bersamaan dengan pengumumannya, beberapa ratus panah turun dari langit. Mereka jelas membedakan teman dari musuh dan hanya melemparkan ke arah musuh. Sebagai tanggapan, jin yang bertujuan untuk kesempatan menyerang segera meledak. Dari 50 jin yang melesat, setengahnya tersapu oleh serangan Jin Seyeon. Namun, Executive Evil Society, Kim Hakpyo, memblokir panah Jin Seyeon dengan tentakel energi iblis, dan hamba setan, Kim Oh-sung, menciptakan penghalang yang kuat di sekelilingnya. Uhahaha. Chok Jungyong tertawa terbahak-bahak melihat kemunculan jin. Tawanya yang kuat mengguncang bumi, dan dia menghadapi kekacauan dengan kebahagiaan yang tulus. Datang. Dia meraung, dan gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan darah keluar dari telinga beberapa jin. Selanjutnya, Chok Jungyong mulai menjadi liar. Karena serangan lawan-lawannya hampir tidak bisa menembus armornya, tidak ada yang menghentikannya untuk menjadi ceroboh. Dia melompat seperti gorila dan menghancurkan kepala setiap jin yang dia temui. Petik 2. Dia benar-benar gila. Aileen bergumam apatis dan mengejar Chok Jungyong. Koang. Koang. Sementara tinju Chok Jungyong menyapu jin, Aileen melepaskan gelombang kekuatan sihir lainnya. Berhenti, kamu bajingan gorila. Spirit Speech menahan gerakan Chok Jungyong. Membeku di tempat, mata Chok Jungyong berbalik ke arah Aileen. Kamu pikir kamu lari kemana? Kamu harus bermain denganku gelombang. Aileen tersenyum, dan Chok Jungyong membalas senyum yang sama. Saat mereka akan memperkirakan tingkat kekuatan sejati satu sama lain. Tanda pisah. Garis cahaya diam melintas di medan perang. Cahaya hitam berkedip-kedip di langit saat dunia seakan berhenti sejenak. Detak jantung berhenti di medan perang yang kacau. Gedebuk. 8 jin yang tertembus cahaya misterius jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar dari leher mereka yang tertusuk, dan tubuh mereka segera berserakan. Tidak ada yang melihat serangan ini datang. Semua orang di medan perang terdiam dan mencoba memahami situasinya. Sementara itu, Jin Seyeon melepaskan kekuatan sihirnya dan menahan gerakan sekutunya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Yi Yongha dan Shin Jonghak memandangnya dengan rasa ingin tahu. Jangan bergerak. Jin Seyeon bergumam. Dalam benaknya, serangan sebelumnya adalah peringatan. Jika ada yang bergerak, serangan misterius akan berbalik ke arah mereka selanjutnya. Pada saat yang sama, Jin Seyeon menggunakan mata yang diberikan kepadanya oleh Divine Archer Gift-nya untuk mencari lokasi penembak jitu. Namun, dia tidak bisa mendeteksi penembak jitu sama sekali. Keheningan di medan perang berlanjut untuk sementara waktu. Petik 2. Persetan. Sampai teriakan Kim Hakpyo memecahnya. Tubuhnya benar-benar hitam karena ia berada dalam kondisi transformasi iblis.
Berkat ini dia bisa selamat dari serangan tiba-tiba. Ruang tunggu. Jin yang tersisa juga tidak dapat menemukan penembak jitu yang misterius. Dengan cepat menyadari bahwa mereka berada dalam kerugian besar, mereka melarikan diri menggunakan tiket teleportasi ruang tunggu darurat mereka. Semua hiena jatuh kembali, dan medan perang ditinggalkan dengan kekuatan asli sekali lagi. Tes. Chok Jungyong mendecakkan lidahnya, sepertinya telah dihubungi oleh seseorang. Abaikan. Dia memberi isyarat untuk mengusir pesta Island seolah-olah minatnya berkurang. Namun, Island berdiri diam di garis depan medan perang tanpa bergerak 1 inci pun. Jin Seyeon memperhatikan keinginan Island untuk berkelahi dan mendekatinya. Miss Island, mari kita mundur untuk sekarang. Petik 2. Island menggertakkan giginya diam-diam. Apakah dia kaget, atau dia terlalu bangga untuk menyerah? Petik 2. Kami tidak berencana untuk bertarung. Kami akan sangat dirugikan jika kami melanjutkan. Petik 2. Jika seberkas cahaya sebelumnya menyerang mereka, serangan itu akan mengambil nyawa mereka sebagai gantinya. Namun, penembak jitu yang misterius hanya menyerang Jin. Jin Seyeon tidak tahu mengapa, tetapi karena penembak jitu tampaknya ingin membiarkan mereka pergi, yang terbaik adalah pergi dalam pikirannya. Island C. Yi Yongha juga ikut berbicara. Island akhirnya menghela nafas dan berbalik. Baik, aku akan pergi. Partai Island perlahan mulai menjauhkan diri dari prasasti kristal. Sama seperti itu, pertempuran besar antara banyak pemain berpangkat tinggi diakhiri oleh penembak jitu tunggal. 7F, Game Center. Selamat datang di Game Center. Karena kamu adalah pemain pertama yang memasuki lantai 7, kamu menerima buku akuisisi keterampilan khusus, algoritma LV4, sebagai hadiah. Seiring dengan peringatan sistem baru, saya tiba di lobi lantai 7. Meskipun itu disebut Game Center, itu tidak terlihat seperti arcade dari bumi. Itu jauh lebih futuristik, seperti sesuatu dari film fiksi ilmiah. Robot humanoid berjalan di sekitar, dan ada jalur abu-abu besar menuju ke tujuan yang tidak diketahui. Selamat datang, pelanggan. Pada saat itu, sebuah robot yang mengenakan jas mendekati saya. Tubuhnya mirip dengan manusia, tetapi wajahnya jelas seperti mesin. Saya adalah orang yang mendesain lantai ini, tetapi masih asyik melihatnya secara langsung. Halo, senang bertemu dengan Anda. Saya tahu siapa robot ini, jadi saya sengaja berbicara dengan sopan. Aku APG 365. Adalah tugas saya untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan keberadaan Anda. Anda punya pilihan untuk menolak, tetapi Anda harus kembali ke lantai bawah. Tidak apa-apa. Saya menekankan bahwa saya bersedia bekerja sama. LV, APG 365. Robot di depan saya cukup berlevel tinggi bagi saya untuk hanya melihat tanda tanya. Tentu saja, dengan jam tangan pintar saya dapat mengkonfirmasi bahwa itu adalah level 55. Nama robot itu dimaksudkan sebagai referensi ke Grid One, dan ada 365 di antaranya di lantai 7. Masing-masing dari mereka cukup kuat untuk melenyapkan Chok Jungyong atau Island saat ini dalam satu pukulan. Silakan keluarkan pergelangan tanganmu. Karena itu, saya tidak berani menyinggung perasaannya dengan cara apapun. Semua memuji Alpagonim. Ah iya. Aku mengulurkan lenganku. Robot itu meraih pergelangan tanganku. Anda dapat membayar 5.000 TP untuk menanamkan chip neurotek canggih. Chip neurotek canggih sangat berharga harganya. Jika Anda kekurangan dana, Anda dapat memilih untuk membayar 1.000 TP untuk chip elektronik dasar. Aku akan pergi dengan chip canggih. Saya mengeluarkan 5.000 TP tanpa ragu-ragu. Ini adalah satu-satunya bagian yang sulit di lantai 7. 5.000 TP bukan harga murah saat ini. Kebanyakan pemain akan memilih untuk menggunakan chip 1.000 TP dan berpikir tentang cara melewati lantai 7 dengannya. Tapi itu adalah pilihan terburuk. Chip neurotek canggih, ini adalah salah satu hadiah terbaik yang ditawarkan lantai 7. Ini dia. Saya memberi robot 5.000 TP. Mengkonfirmasi. Sinar cahaya keluar dari mata robot dan memindai TP. Setelah mengkonfirmasi bahwa tagihan yang saya berikan tidak palsu, ia mengumpulkan uang dan memasukkan chip ke pergelangan tangan saya. Rasa sakit yang tajam langsung menjalar ke lengan saya dan bahkan mengguncang tulang belakang saya. Kuuk. Chip ini terhubung ke sarafmu. Menyebabkan segala macam masalah di lantai ini akan membuat Anda terkendali. Oke, Ark, itu sakit sekali. Petik 2. Perlahan-lahan aku meregangkan bagian tubuh yang sakit dan menatap serangkaian peringatan sistem yang aku terima. Tubuh Anda telah dikaitkan dengan chip neurotek muka lantai 7, sekarang disebut chip pribadi ekstra 7. Kamu orang yang beruntung. Anda menerima chip tingkat master. Kekuatan dan kecepatanmu meningkat 0,5 poin. Chip pribadi ekstra 7 sedang dianalisis untuk efek unik. Anda menerima dukungan, Battle Sense, dari chip Anda. Anda dapat meningkatkan chip Anda di dalam pusat peningkatan, Game Center. Lantai 7 adalah salah satu metode untuk secara artifisial meningkatkan batas fisik bawaan saya. Meskipun mudah mencapai lantai 8 dari lantai 7, saya harus meluangkan waktu di lantai 7 karena alasan ini.
Tentu saja, saya akan menghabiskan banyak uang juga. Pemain ekstra 7 telah dikonfirmasi. Berapa banyak yang ada di dalam sekarang? Ada 4 orang yang menikmati permainan saat ini. Keempat orang harus menjadi administrator. Salah satunya harus menjadi administrator lantai 7, dan 3 lainnya harus dari lantai lain. Pemain bukan satu-satunya yang bisa memanjat menara. Warga kota Prestige dapat memanjat menara jika mereka mau. Itu hanya akan disarankan dan sulit, karena mereka tidak memiliki manfaat yang diterima pemain seperti inventaris, ruang tunggu pribadi, DL. Game Center memiliki banyak game menyenangkan. Anda dapat membeli banyak hal dengan poin yang diperoleh dari game, jadi silakan luangkan waktu untuk melihat-lihat apa yang kami tawarkan. Dengan itu, APG 365 pergi. Saya memindai pemandangan lantai 7 melewati bahu Alpago. Konsep lantai 7 adalah fiksi ilmiah dan permainan. Bagian fiksi ilmiah adalah chip yang baru saja ditanamkan di pergelangan tanganku, dan bagian permainannya persis seperti apa bunyinya. Game pertarungan, RPG, permainan papan, poker. Semua jenis permainan dapat ditemukan di lantai ini. Pada saat itu, peringatan sistem muncul. 53 jenis game ada di lantai 7. Pemain dapat menerima hadiah khusus tergantung pada catatan yang mereka tetapkan pada game yang berbeda. Hadiah spesial akan diberikan setelah 1000 pemain memasuki lantai 7. Pertama, saya menuju bagian game center yang berspesialisasi dalam game realitas virtual. Wing. Sementara itu, jam tangan pintar saya terus bergetar. Anda mendapatkan 7 SP. Anda mendapatkan 6 SP. Tampaknya panah yang baru saja aku tembak menyebabkan sedikit keributan. Bagaimanapun, saya mengikuti tanda yang bertuliskan game realitas virtual, dan tiba di arcade. Barisan kapsul realitas virtual berbaris di sebuah ruangan besar. Virtual Reality Gaming Capsule. Ada 27 pertandingan yang disimpan dalam kapsul ini. Anda dapat membeli item khusus dengan poin yang diperoleh dari bermain game di lantai 7. Untuk bermain game, Anda harus menukar TP Anda dengan uang. Mata uang Game Center. Catatan, Anda tidak dapat menukar kembali uang tunai untuk TP. Anda dapat menerima uang tunai sebagai hadiah tergantung pada kinerja Anda. Seperti yang dikatakan sistem, Game Center memiliki mata uang sendiri yang disebut uang tunai. Pemain dapat menggunakan mata uang ini untuk membeli barang. Tiket lantai 8 ada di antara mereka. Jika saya ingat dengan benar, seharusnya sekitar 10.000 uang tunai. Gelombang. Saya meregangkan tubuh dan berdiri di depan sebuah kapsul. Lalu, saya meletakkan pergelangan tangan saya ke sana. Kapsul terbuka. Konsol realitas virtual ini terlihat seperti kursi gelembung. Tetapi sebelum saya duduk, ada satu hal yang perlu saya lakukan. Pindai. Nomor 26 tertulis di kapsul. Itu sudah lebih dari cukup. Yang Dwarf's Dexterity akan membantu saya dengan aspek fisik yang sangat penting dari berbagai permainan yang berbeda, dan sistem konsolidasi acak akan meningkatkan fungsionalitas kapsul secara keseluruhan. Game pertarungan, game RPG, game FPS, dan game MOBA semuanya tersedia di kapsul. Saya yakin bahwa saya bisa menempati posisi pertama dalam setiap permainan pemain tunggal. Seberapa nyaman? Saya berbaring di kapsul. Karena segala sesuatu tentang kapsul diperkuat melalui sistem konsolidasi acak, kenyamanan kursinya juga disertakan. Oh, benar. Bos kamu bisa datang sekarang. Sebelum saya menutup kapsul, saya mengirim pesan kepada bos. Segera, kapsulnya tertutup, penglihatanku menjadi hitam, dan pesan-pesan sistem muncul. Selamat datang, Ekstra 7. Ini daftar permainan yang bisa kamu mainkan. 1. Biaya sengit. 2. Pertempuran gladiator. 3. Pembuat putri. Prestise, Riri Restaurant. Kami diajari posisi kami dalam hierarki, haha. Jin Seyeon tertawa di tengah-tengah suasana yang suram. Petik 2. Kamu pikir ini lucu? Aileen mengerutkan alisnya. Dan apa maksudmu kita diajari posisi kita dalam hierarki? Kami hanya mundur karena Anda tidak dapat menemukan di mana penembak jitu itu berada. Tidakkah penembak jitu menangani penembak jitu pihak lawan? Petik 2. Petik 2. Kuhum, kamu benar. Sepertinya saya masih kurang dalam pelatihan. Petik 2. Sebenarnya, kinerja Jin Seyeon tidak bisa disebut kurang. Bagaimanapun, hujan panah ajaibnya yang menewaskan 20 dari 50 jin yang menyerang. Tetapi karena dia tidak bisa melakukan tugas yang paling penting, dia tidak membuat alasan. Betapa memalukannya. Berapa banyak orang yang menonton pertarungan itu? Petik 2. Aileen membenamkan kepalanya di atas meja dan menggeliat. Goyangkan, goyangkan. Segera, dia mengangkat kepalanya sedikit, menunjukkan tanda kayu di dahinya. Karena sistem tower, kebanyakan orang telah melihat rekamannya sekarang. Saya sarankan Anda tidak melihat forum publik untuk sementara waktu. Petik 2. Koong. Aileen membenturkan kepalanya ke meja kayu sekali lagi. Petik 2. Bagaimana kabar orang lain? Jin Seyeon berhenti memperhatikan anak yang depresi dan berbalik ke arah Shin Jong-hak. Dia menatap makanannya dengan tatapan serius.
Shin Jong Haksi. Petik 2. Dia tidak menjawab bahkan atas panggilan Jin Seyeon. Kejutan yang diterimanya tampaknya hebat. Sebenarnya, Shin Jong Hak menghabiskan seluruh durasi pertarungan bertarung 1 lawan 1 dengan Spearman yang tidak dikenal. Hasil pertarungan bisa dengan mudah ditebak dengan melihat wajahnya. Meskipun perjuangan mereka tidak mencapai kesimpulan, jika mereka dinilai oleh seorang hakim, hasilnya akan sepihak. Dari segi teknik, Shin Jong Hak kewalahan. Dia bisa melihat bahwa lawannya juga bersikap mudah padanya. Petik 2. Kenapa kamu satu-satunya yang tidak terpengaruh? Jin Seyeon menatap Yi Yong-ha. Dia sedang makan nasi goreng, sepertinya dia tidak punya perhatian di dunia. Saya tipe orang yang tidak stres dengan hal-hal seperti itu. Petik 2. Kata favorit Yi Yong-ha adalah, waktu luang. Motonya adalah, menjalani kehidupan yang santai. Hanya dengan bakat bawaannya ia bergabung dengan kuil keadilan. Jika dia berusaha, kedudukannya pasti akan sama dengan Aileen. Bagaimanapun, ia dikenal sebagai seorang jenius yang bakat dan bakatnya setara dengan Aileen. Bagaimana denganmu? Anda juga tampaknya tidak terpengaruh. Petik 2. Yi Yong-ha bertanya. Jin Seyeon membuat senyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku terpengaruh. Serangan penembak jitu yang misterius adalah satu hal, tapi, silumannya adalah apa yang benar-benar membuat Jin Seyeon tercengang. Kemana dia pergi setelah menembakkan panahnya? Mungkinkah dia menembak dari radius 4 km penglihatan saya? Bahkan jika itu masalahnya, masih ada pertanyaan lain. Hanya bagaimana serangan dari kejauhan membawa kekuatan membunuh seperti itu. Aku juga sangat tidak nyaman. Sederhananya, bahkan Divine Archer Jin Seyeon merasa terancam. Biaya sengit. 1 * 7. Pertempuran gladiator. 1 * 7. Mini Game Heaven. 1 * 7. Spring Gunner. 1 * 7. 2031. 1 * 7. Dari 27 game yang disimpan dalam kapsul game realitas virtual, saya menempati posisi pertama di setiap game selain 3 yang Kim Suho akan mendapatkan tempat pertama. Karena kinerja saya luar biasa, bahkan seorang administrator pun tidak dapat melampaui hasil saya. Uang tunai 38,624. Secara alami, saya menerima uang tunai lebih dari cukup untuk membeli tiket lantai 8. Dengan itu, saya selesai dengan lantai 7. Saya bisa naik ke lantai 8 setelah 1 hari. Namun, ada satu hal terakhir yang harus saya lakukan sebelum itu. Petik 2. Aku menghela nafas. Jin Sahyuk akan segera tiba di lantai 2. Seperti yang aku janjikan terakhir kali, aku harus mengunjunginya lagi. Saya mengenakan hoodie dan jubah saya dan meninggalkan arcade. Saya hampir menabrak seseorang. Rambut putih, wajah licik. Itu adalah wajah stereotip seorang bangsawan barat. Oh gelombang, bagaimana kabarnya? Dia menatapku dan tersenyum. Aku merasa seperti tahu siapa dia dan balas tersenyum. Ah iya. Aku administrator lantai 7, Simat. Simat mengulurkan tangan dan meraih tanganku. Ah, ya, senang bertemu denganmu juga. Haha, aku senang memiliki pelanggan pertamaku. Apalagi. Dia melirik ke arah arcade dan tersenyum tipis. Pelanggan yang sangat sukses juga. Saya punya saran. Apakah Anda ingin bermain kartu dengan kami? Petik 2. Kartu-kartu. Kami. Aku memiringkan kepalaku. Saya tidak berharap administrator lantai 7 untuk melakukan penawaran seperti itu dengan mudah. Iya, seseorang lari, jadi kami kekurangan 1 orang. Administrator sering tidak bergaul dengan pemain, tetapi Anda yang pertama masuk ke lantai saya. Petik 2. Petik 2. Saya melihat Simat. Sebenarnya, saya tidak tahu orang seperti apa dia. Sama seperti bagaimana saya menyelesaikan semua tugas saya di lantai 7 hari ini, lantai ini juga tidak banyak muncul dalam cerita aslinya. Maaf, aku tidak punya waktu. Saya yakin dalam memenangkan apapun permainan yang kami mainkan. Tetap saja, saya tidak ingin mengikutinya. Tidak hanya tidak ada manfaatnya, tetapi perjudian di lantai ini semua akan terjadi di uang. Sebagai catatan, uang tunai hanya dapat digunakan di lantai 7, dan disimpan dalam chip yang harus dibeli oleh setiap pemain. Meskipun TP dapat ditukar dengan uang tunai, cara lain tidak benar. Karena saya sudah memiliki jumlah uang yang cukup, saya tidak perlu membuang waktu untuk mencoba menghasilkan lebih banyak. Yang tersisa untuk saya lakukan adalah meningkatkan chip saya di pusat peningkatan. Kami akan berjudi dengan TP. Kantungmu sepertinya penuh, jadi aku akan bergabung. Sekarang, ceritanya berbeda. Ohoho gelombang pemuda yang berani. Bagus, ikuti saya. Petik 2. Saya mengikuti Simat tanpa ragu-ragu. Satu-satunya hal yang ada di pikiran saya adalah seberapa banyak saya bisa keluar dari mereka tanpa membuat mereka terlalu marah. Berjalan melewati lobi yang dijaga oleh beberapa robot, kami tiba di ruang VIP yang dihiasi emas. Buka. Pintu terbuka atas perintah Simat. Saya kembali. Saya menemukan seseorang, jadi kami bisa bermain sedikit lebih lama. Petik 2.
Petik 2. Siapa yang kamu bawa? Sudah kubilang, aku tidak akan bermain dengan robot. Petik 2. Di dalam ruangan, sebuah suara yang akrab terdengar. Aku membawa player, bukan robot. Apa kamu marah? Aku benar-benar waras. Dia cukup kaya, dan kita selalu bisa tenang dengannya. Kami bermain untuk bersenang-senang, kan? Petik 2. Simat melirikku ketika dia menjelaskan dirinya sendiri. Saya berjalan dan berdiri di sebelahnya. Kemudian, saya melihat bagian dalam ruang VIP. Petik 2. Seruan singkat kejutan keluar dari mulutku. Di tengah ruangan besar itu ada meja judi. Salah satu dari dua administrator yang duduk di sekitar meja adalah. Petik 2. Oh. Administrator lantai 3, Medea.